Halo, berjumpa lagi. Pada video kali ini kita akan memulai part 1, membuat aplikasi peminjaman barang berbasis web. Kalian bisa lihat di sini, kita form login di sini. Untuk login kita membutuhkan username, password, dan di sini ada sebagai atau levelnya, ada operator dan admin. Untuk tampilannya kita pakai Bootstrap aja. Kita kunjungi Bootstrapnya. Lalu kita copy yang bagian ini, yang starter template nih. Kita copy. Nah, di sini saya sudah buat folder aplikasi peminjaman barang. Kita buat file baru dengan nama index.php. Lalu kita pastikan codingnya yang tadi. Kita simpan, kita cek. Oke, Bootstrap sudah siap digunakan. Kita lanjut ke text editornya. Judulnya kita ganti jadi aplikasi peminjaman barang. Nah, kita simpan, kita buat file baru dengan nama. Kita akan buat biar jelas ya, kita buat step.txt aja gitu. Yang akan kita buat di part 1 ini, part 1 yaitu ini ya. Sorry. Pagar aja part 1, yaitu login form atau halaman login yang akan kita buat. Lalu database-nya. Yang ketiga, proses login. Selanjutnya kelewat koneksi pastinya kan, kita butuh koneksi ke database, proses login. Nah, ini yang akan kita buat di part 1 ini. Yang pertama, login form. Nah, kita tempatkan di sini halaman buat tampilan loginnya. Kita hapus, lalu kita ke Bootstrap lagi. Kita ketikkan card karena kita menggunakan card untuk tampilannya. Cari yang simple aja, yang hanya header sama body aja gitu loh. Terus ke bawah. Nah, ini. Nah, kita pakai yang ini ya, yang header and footer nih. Nanti kita ubah lah. Ya, kita copy. Lalu kita pastikan di sini. Nah, sudah kita rapikan. Kita ubah jadi form login. Yang ini kita hapus karena kita akan ganti dengan form
loginnya ya, yang username, password, nama yang sebagai itu. Form metodenya post, actionnya kosongin, gak apa-apa. Actionnya proses login proses titik php ya. Autocomplete-nya kita offin. Lalu kita buat form group, labelnya kita buat yang username dulu, for username kita buat inputannya, input tipe text, name-nya username, ID username, kelasnya form control, placeholdernya masukkan username, bebas ya, placeholdernya bebas, auto fokus. Oke, biar langsung ke sini. Simpan, kita cek. Nah, ini masih melebar ya. Kita udah buat tapi masih melebar. Kita atur di sini di card call sm4. Ini buat lebarnya, mx auto ini biar ke tengah, margin top 5. Nah, kita sudah ini tengah. Oke, kita lanjutkan buat password dan sebagainya. Pastikan di bawahnya. Lalu satu lagi. Paste lagi. Oke. Ini karena kita pakai select box, jadi nanti dihapus ya. Kita ganti, jangan lupa yang username ini kita ganti jadi password. Nah, kalian bisa blok kayak tadi, lalu ctrl-d biar nah ini kita hapus, yang inputnya kita ganti jadi select name-nya itu level, kelas form control, kita option, value-nya kosong ya kalau belum milih gitu loh, masuk sebagai. Nah, baru di bawahnya kita value-nya itu 2 itu untuk operator dan nanti 1 untuk admin. Option value 1 admin. Sudah. ID kita belum, ID level kita ganti jadi level, ini juga level. Kita simpan, cek lagi. Nah, sudah, kita sudah buat level. Password sudah, kita tinggal buat tombolnya saja. Tombol kita taruh di bawah sini ya, sebelum tag tutup form tuh. Button, tipenya submit, kelasnya btn primary, button block biar lebar gitu loh, masuk. Refresh. Oke, sudah, kita sudah bikin ya. Buat form loginnya kita sudah bikin. Nah, ketika kita klik belum apa-apa ya.
karena kita emang kita baru tampilan saja. Sekarang kita buat database-nya. Database di sini saya sudah bikin database-nya dengan nama peminjaman barang. Di dalamnya ada barang, detail pinjam, peminjaman, dan user. Nah, pertama-tama kita buat usernya dulu, tabel user untuk loginnya ini. Nah, sini strukturnya kalian bisa sesuaikan. Nanti kalian bisa download di linknya di deskripsi ya, Bu. Di deskripsi maksud saya. Kalian bisa download yang database ini. Di sini ada 3 user dengan masing-masing nama, username, password, dan levelnya, ID levelnya. Ingat, yang satu itu admin dan yang 2 itu operator. Nah, kalian bisa import di sini ya. Setelah kalian download, kalian klik menu import, lalu import. Setelah itu anggap kita sudah berhasil import database-nya. Sekarang kita bikin yang koneksinya, bikin file baru. Kita kasih di dalam folder config biar enak aja gitulah. Nah, kita taruh koneksi di folder ini ya. Maksudnya db.php. Ini buat koneksinya ya. On MySQL localhost username root, password kosong, dan nama database-nya peminjaman barang itu koma. Oke, lalu exception-nya kalau gagal gitu loh, muncul pesannya. Oke, kita bisa cek karena kita ada di folder config. Kita ketik aja config db.php kosong, berarti nggak ada error. Kita bisa lanjut, hapus lagi, kita ke form login lagi. Dan sekarang yang terakhir di part 1 ini kita bikin proses loginnya. Kita tutup. Nah, di sini kita buat file baru lagi, folder baru maksud saya, new file. Kita simpan dengan nama proses_login.php. login_proses.php. Kebalik ya, dibalik ya, bebas sih, yang penting ngarahinya bener gitu loh tadi tuh. PHP, kita mulai sessionnya. Kita butuh file config db.php yang tadi kita bikin koneksinya. Nah, yang ini sudah. Lalu kita buat variabel username. Ini salah satu buat menghindari dari SQL injection ya, bisa menggunakan real escape string post username. Nah, kita pakai ini ya, real escape string. Kita copy paste. Yang sekarang yang passwordnya, password. Ini juga sama, password. Dan satu lagi yang level. Kalau level boleh langsung kayak gini juga boleh, atau seperti yang dikasih real escape string juga nggak apa-apa.
Kita buat kondisi buat ngeceknya, buat ngecek yang dikirimkan kosong atau enggak. Empty password, satu lagi, atau empty level yang value itu tuh, karena value-nya kosong jadi kita arahkan lagi ke halaman login gitu. Location index titik php. Oke, jika salah satu dari ini username, password ataupun level akan dikembalikan lagi ke halaman login atau index.php. Jika semuanya sudah terisi, kita lanjut. Di sini kita buat variabel SQL yang berisi query buat ngecek datanya from user, dari tabel user, where username sama dengan variabel username dan password sama dengan variabel password dan lagi ID levelnya sama dengan variabel ID, maksud saya variabel level. Kita lupa dolar. Sudah, jangan lupa titik koma. Kita query, variabel query, koneksi query SQL jika query yang num rows-nya itu lebih dari 0, ini buat ngecek aja, jadi kita akan memunculkan pesan kalau dia itu login sebagai apa gitu loh. Kita munculin pesan aja. Kita pakai while buat nampilin itunya, datanya. Source kita buat session untuk nama, result nama, session lagi, ID user dengan result ID user. Nanti session ini digunakan ketika di halaman untuk menentukan dia itu admin ataukah operator, seperti itu. Nah, di sini jika ID levelnya 1, kita nampilin pesan dia itu admin, jadi kita arahkan ke halaman admin nantinya. Tapi untuk sekarang kita hanya menampilkan pesan saja. Nanti di part selanjutnya, di part 2, kita akan buat halaman admin untuk ngarahin ininya. Kita dengan script alert Anda masuk sebagai admin. Tutup, koma. Nah, else jika selain 1, maka kita tampilkan pesan aja kalau dia itu masuk sebagai operator. Nah, yang ini admin kita ubah operator. Sudah, kita simpan.
Kita refresh. Nah, di sini kalau kalian lihat, saya sudah mempunyai 3 data di dalam tabel user. Nah, ini apa sih? Geser dulu. 3 data di data user. Ini ada admin, username-nya admin, ini password admin. Ini formatnya SH1 ya. Username admin, passwordnya admin ini. Sekarang sepertinya ada yang kelupaan ya. Kita belum yang password ini, kita formatnya belum di SH1 karena di strukturnya kita formatnya SH1, passwordnya admin, dan sini Angga, ini passwordnya Angga kalau nggak salah, atau Angga 123 itu, lupa saya. Coba kita username admin, passwordnya admin. Nah, ini kita nanti ubah ya jadi bintang-bintang, lupa kita. Operator, coba kita salahin dulu, masuk. Nah, belum ya, gagal gitu loh karena ada yang kosong. Coba kita masuk sebagai operator, ini masih salah ya, masuk admin. Nah, kita berhasil, Anda masuk sebagai admin. Nah, nanti ini kan nggak redirect ke sini lagi. Angga, kita coba Angga, levelnya operator, masuk. Nah, Anda masuk sebagai operator, berhasil. Nah, nanti yang pesan ini di part 2 kita akan ubah jadi ngelink ke halaman admin atau operator gitu loh. Dan jika ini kita buat pesan kalau username atau passwordnya salah, kita kasih pesan username atau password yang Anda masukkan salah, itu aja. Itu aja. Kalau pengen ubah silakan. Berarti kita sudah ngasih pesan ketika username atau passwordnya dan levelnya nggak ada data, nggak ada di database, maka muncul pesan kesalahan yang tadi kita buat. Kita coba lagi. Username admin, password admin, bla 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 gitu loh. Masuk sebagai admin deh. Masuk. Nah, username atau password yang Anda masukkan salah. Oke. Kita ubah ya, yang ini jangan teks tapi password. Lalu di sini kita akan redirect window location ref sama dengan ke index titik garis miring index titik php ya. Jadi akan dikembalikan lagi ke halaman login jika salah, seperti itu. Simpan. Kita coba sekali lagi sebelum kita akhiri part 1. Kita masukkan sembarang, masuk. Nah, oke. Berhasil, kita sudah berhasil membuat form login, halaman login, dan juga proses loginnya. Kita sudah halaman login, database, koneksi, proses login kita sudah buat semua. Link download ada di deskripsi bawah ya. Sudah, sampai jumpa di part selanjutnya dan terima kasih.